Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan perusahaan untuk membantu korban bencana. Yang pertama, latar belakangnya, target sasaran menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa bumi di Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat, serta banjir di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Berseroan telah mengirimkan bantuan tanggap darurat berupa makanan cepat saji, yaitu beras, biskuit, air mineral, pakaian, genset, kasur lipat, selimut, terpal, tenda, perlengkapan sanitasi, susu, dan bantuan lainnya. Public Relations Officer menjelaskan pengiriman bantuan dilakukan oleh karyawan dan sukarelawan melalui jalur darat dari lokasi kantor terdekat ke lokasi bencana. Perusahaan menyerahkan bantuan tersebut secara langsung kepada para korban di lokasi-lokasi pengungsian agar dapat segera dimanfaatkan atau diserahkan oleh posko Pemda dan PBD setempat. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan. Kegiatan programnya meliputi 1. Bantuan bahan pokok, bantuan membangun MCK untuk warga sekitar yang terkena bencana, bantuan membangun sarana ibadah. Yang keempat, bantuan obat-obatan. Yang kelima, membangun tempat sementara dan memberi perlengkapan tidur seperti tenda, kasur, selimut, dan lain-lain. Program bantuan tersebut ini merupakan salah satu strategi utama program kepedulian sosial perusahaan dalam menyalurkan bantuannya, yaitu program CSR responsif bagi masyarakat terdampak bencana. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. 2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana, memilih rencana yang diajukan atau memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa secara yang diajukan. Ketujuh, membantu sintesis atau metode atau alternatif penyelesaian. 8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. 9. Mengadakan evaluasi penilaian. Yang 4. Benefit yang didapat perusahaan. 1. Menciptakan budaya perusahaan yang baik. Kenapa bisa dikatakan good cooperating government? Karena organisasi terbiasa menerapkan proses secara konsisten dan transparan, mengambil keputusan yang dilakukan dengan baik, akan menciptakan kepercayaan dari seluruh jajaran organisasi sehingga seluruh pihak dapat bergerak bersama mencapai tujuan organisasi. Kelima, strategi publikasi dan desain bentuk publikasi. Strategi komunikasi public relation PT Mandala dalam menjaga citra perusahaan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas public relation dalam perusahaan karena ketepatan dalam mengambil sikap dan strategi yang dilaksanakan akan menjadi cerminan bagi perusahaan dalam kesinggapan menghadapi tantangan pada setiap perubahan arus persaingan. Berikut ini poster dari yang saya buat, ada di sini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.